Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat Allah, nikmat kemerdekaan yang Allah karuniakan kepada kita di Indonesia, nikmat bisa beribadah dengan tenang, nikmat bisa keluar bekerja, mencari penghidupan untuk keluarga. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang senantiasa ingat untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman yang dicintai dan dimuliakan Allah, di antara cara kita bersyukur adalah memastikan bahwa semua nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita gunakan, kita maksimalkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan setiap aktivitas ketaatan dan untuk menciptakan kebaikan dan kedamaian di atas muka dunia sebagaimana ditanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ketika pertama kali Allah menciptakan manusia dan Allah menugaskan manusia untuk berada di muka bumi. Dan salah satu hal yang hari ini harus jadi perhatian kita bersama, jadi concern kita bersama adalah apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Dari sisi kemanusiaan tentu saja sudah sangat jelas bahwa kita sebagai manusia yang merdeka, kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada manusia yang hidup dalam tekanan, dalam kezaliman, apalagi sampai terus-menerus dalam waktu yang lama berada dalam bayang-bayang genosida seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Dari kacamata keindonesiaan, kita sebagai sebuah bangsa yang pernah merasakan dijajah, dan para founding father, para pejuang telah meletakkan dasar negara dan menyebutkan dengan sangat jelas bahwa Indonesia harus ikut serta dalam memastikan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan sebagai seorang muslim, kita merespon apa yang terjadi di Palestina berangkat dari banyak dalil, baik Al-Quran maupun Sunnah. Dan salah satu yang sangat jelas menjadi panduan bagi kita untuk memberikan support selalu, memberikan dukungan selalu kepada saudara-saudara kita di Palestina adalah hadis Rasulullah bahwa al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yuslimu. Sesama muslim itu tidak boleh saling menzalimi. Dan seorang muslim tidak boleh membiarkan saudara muslimnya dizalimi. Lanjut dari hadis ini, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memenuhi kebutuhannya. Man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa seorang muslim yang menghilangkan dan berusaha menghapuskan penderitaan, masalah, duka, derita dari saudara muslimnya, maka Allah akan hilangkan deritanya di hari kiamat nanti. Ini adalah panduan yang jelas dari Rasulullah SAW. Namun kemudian muncul pertanyaan, tapi kan di sekitaran kita pun masih susah. Tapi kan ada di Indonesia pun masih ada yang membutuhkan. Teman-teman yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak salah dengan statement tersebut. Justru menunjukkan bahwa kita perhatian dan peduli dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, dan ini adalah salah satu karakter yang rasa-rasanya sudah banyak hilang dari kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat kita, di mana tetangga tidak kemudian mengetahui bagaimana kondisi tetangganya. Jika kemudian masih ada statement yang mengatakan tetangga saya masih sulit juga, ada saudara muslim saya, ada orang Indonesia juga yang masih kesulitan, itu bagus. Tapi kemudian apakah persaudaraan antara sesama muslim, kemudian saling bantu dan tolong antara sesama muslim dibatasi oleh batas negara? Apakah Rasulullah kemudian membatasi bahwa kepedulian kita sebagai seorang muslim yang ada di Indonesia itu hanya untuk muslim di Indonesia saja, sehingga di orang-orang yang ada di luar Indonesia tidak kemudian menjadi prioritas bagi kita? Jawabannya tidak. Rasulullah tidak membatasi persaudaraan antara sama muslim dengan batas teritori, dengan batas negara. Betul, prioritas itu ada, tapi skala prioritasnya seperti apa? Jika kemudian hari ini ada saudara muslim kita yang hidup kehausan, hidup kelaparan, tidak punya tempat tinggal, di saat yang sama mereka terancam untuk terbunuh karena pembantaian, lalu kemudian ada saudara muslim kita yang kebutuhannya makannya yang harusnya 3 kali sehari, tapi kemudian hanya bisa makan 2 kali sehari, namun kebutuhan yang lain masih tercukupi. Kira-kira dalam kondisi seperti ini, jika kemudian ditanyakan kepada kita mana yang lebih prioritas,
Saya yakin kita semuanya tahu jawabannya. Yang mana yang prioritas? Kita menolong bukan karena batas teritori, yang di dekat kita bantu, yang terdekat dari kita berikan pertolongan sesuai dengan kebutuhan mereka, yang jauh pun tidak luput dari perhatian kita, karena Rasulullah tidak pernah membatasi persaudaraan antara sama muslim dengan batas negara. Yang dekat kita bantu, yang di sekitar kita bantu, sesama anak bangsa Indonesia kita berikan bantuan, dan saudara kita di luar Indonesia, khususnya yang ada di Palestina, pun tidak luput dari perhatian kita, kontribusi kita dan bantuan kita. Jangan pernah lelah, terus berupaya untuk memberikan yang terbaik, dan semoga dengan itu kita mendapatkan cinta dari Rasulullah SAW, karena kita mencintai umatnya, kita dicintai oleh Rasulullah, dan dengan cinta Rasulullah kita dikumpulkan bersama Rasulullah dalam surganya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.